Assalamualaikum generasi Islam yang cinta ilmu pengetahuan. Hari ini kita hidup di masa ilmu pengetahuan telah sangat berkembang, bahkan mudah untuk didapatkan. Sehingga generasi kita jauh lebih percaya menyelesaikan masalah menggunakan ilmu pengetahuan yang kebenarannya sudah bisa dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan cara-cara mistis, cara-cara kuno, atau yang bahkan kebenarannya itu masih dipertanyakan. Tapi teman-teman, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kok kalangan anak muda semakin mudah terpapar fenomena agnostik. Mereka secara terang-terangan menyatakan tidak mau lagi beribadah karena mereka menganggap agama itu mistis, kuno, bahkan tidak sejalan dengan sains, sehingga tidak tepat untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Benarkah hal tersebut? Yuk kita buktikan. Dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 ada 4 kata menarik yang sejalan dengan sains. Surat ini membahas terkait fenomena lebah. Dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Lalu makanlah dari segala macam buah-buahan. Kemudian tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu mengeluarkan madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Yuk kita bahas 4 kata ini. Kata yang pertama, anit tahizi, yang artinya buatlah. Lalu kata yang kedua, yaitu thumakuli, yang artinya makanlah. Lalu kata yang ketiga, yaitu fasuki, yang artinya berjalanlah atau tempuhlah. Ya, di mana 3 kata ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kata perintah atau fi'il amr, yang dimana kata perintah ini ditujukan untuk subjek yang bergender perempuan. Sehingga dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, kata perintah itu ditujukan untuk lebah yang bergender perempuan. Lalu kata yang keempat, yaitu min butuniha, yang artinya dari perutnya. Nah, kata ini merupakan isim atau kata benda di dalam bahasa Arab. Jadi nyanya ini itu merujuk kepada subjek kepemilikan yang bergender perempuan, sehingga lebah yang di dalam perutnya itu terdapat madu adalah lebah perempuan. Terus apa keselarasannya dengan sains? Hasil dari kompas.id, adanya penelitian terkait 3 strata dalam koloni lebah. Strata yang pertama yaitu ratu lebah, lebah yang tubuhnya lebih besar dibandingkan lebah-lebah yang selainnya. Tugasnya yaitu memimpin para koloni lebah dan juga bertelur. Dalam sehari dia bisa menghasilkan 1.500 telur. Lebah strata kedua yaitu lebah jantan. Kalau teman-teman menganggap lebah ini yang paling bekerja keras, salah teman-teman. Karena tugas lebah jantan itu hanya satu, yaitu membuahi si ratu lebah. Setelah itu dia akan mati. Jadi teringat bukan dengan cowok-cowok refleks zaman sekarang yang tampangnya pas-pasan, modalnya kagak ada, maunya senangnya doang, nyakitin. Gak banget buat independent woman kayak kita. Lebah yang ketiga yaitu lebah pekerja. Lebah ini bergender perempuan. Tugasnya yaitu mencari makan atau nektar, lalu membuat sarang dan menjaga sarang. Dan di dalam perut lebah pekerja ini
ada bagian yang disebut sebagai perut nektar yang fungsinya itu untuk menyimpan nektar. Maka, bukankah terdapat keselarasan antara penelitian yang ditujukan oleh Kompas.id dengan isi yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, yang dimana kata perintah dalam surat tersebut ditujukan untuk lebah yang bergender perempuan. Sama bukan dengan informasi ilmiah yang diungkapkan oleh Kompas.id? Lalu, lebah yang di dalam perutnya terdapat madu adalah lebah betina. Dan ini sama juga dengan informasi yang ditujukan oleh Kompas.id. Sehingga jika informasinya sudah sedetail dan seakurat itu, masihkah ada yang menganggap kalau Al-Quran itu tidak selaras dengan sains? Mungkinkah Al-Quran ini dibuat oleh manusia di abad 6 Masehi atau Nabi Muhammad yang notabene-nya di zaman itu gak ada yang namanya laboratorium? Sehingga pastinya Al-Quran ini dibuat oleh Sang yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin masih banyak lagi informasi ilmiah yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita temukan. Tergantung kita mau nggak nyarinya. Maka jadilah generasi Islam dan anak muda yang semakin menguasai ilmu pengetahuan, justru semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.